Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 Avertebrata Air, program studi Aquakultur Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman, angkatan tahun 2021. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri Rizal Trianto dengan NIM L1B021073. Yang kedua, Auresta Gita Syabila dengan NIM L1B021017. Yang ketiga, Ahmad Muhasib dengan NIM L1B021071. Dan yang terakhir, Muhammad Arif Rahman El Khair dengan NIM L1B021075. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang morfologi, anatomi, dan fisiologi dari Annelida dan Nematoda. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke topik yang pertama, yaitu Annelida. Istilah kata Annelida berasal dari bahasa Yunani dari kata annulus yang berarti cincin dan oidos yang berarti bentuk. Annelida merupakan cacing dengan tubuh bersegmen, tripoplastik dengan rongga tubuh sejati dan bernapas melalui kulitnya. Annelida terdapat sekitar 15.000 spesies dengan panjang tubuh mulai dari 1 mm hingga 3 mm. Yang kedua, morfologi Annelida. Annelida memiliki bentuk tubuh simetri bilateral dan seperti cacing dalam morfologi secara keseluruhan. Annelida memiliki rancangan tubuh tersegmentasi atau beruas-ruas di mana fitur morfologi internal dan eksternalnya yang berulang di setiap segmen tubuh. Tubuh Annelida tertutup oleh kutikula licin yang terletak di atas epitelium dan bersifat glanduler. Annelida mempunyai rongga tubuh dan umumnya terbagi atas septa, saluran pencernaan yang lengkap, tubuler, dan memanjang sesuai dengan sumbu tubuhnya. Yang ketiga, anatomi Annelida. Epidermis Annelida dilindungi oleh aseluler, kutikula eksternal tetapi jauh lebih tipis dari kutikula, melingkar serta memanjang otot yang terletak interior ke epidermis. Ekstensi seperti rambut chitinous berujung di epidermis dan memproyeksikan dari kutikula yang disebut setae yang ada di setiap segmen. Annelida menunjukkan adanya xilem sejati yang berasal dari mesoderm, embryonik, dan protostomi. Oleh karena itu, mereka adalah cacing yang paling canggih. Sebuah sistem pencernaan yang berkembang dengan baik dan lengkap ada dalam cacing tanah, dengan mulut, faring berotot, dan kerongkongan. Rempela mengarah ke usus dan berakhir di pembukaan dubur. Setiap segmen dibatasi oleh septum membran yang membagi rongga selom menjadi serangkaian kompartemen. Annelida memiliki sistem peredaran darah tertutup dan pembuluh darah ventral yang sejajar dengan saluran pencernaan. Hewan ini tidak memiliki sistem pernapasan berkembang dengan baik. Pertukaran gas terjadi di seluruh permukaan tubuh yang lembab. Ekskresi difasilitasi oleh sepasang metanefridia yang ada dalam setiap segmen ke sisi ventral. Annelida mempunyai sistem saraf dengan baik, dengan cincin saraf ganglia menyatu ada di sekitar faring. Kabel saraf ventral dalam posisi dan bantalan kelenjar membesar atau ganglia di setiap segmennya. Fisiologi Annelida. Yang pertama, sistem peredaran darah. Annelida memiliki sistem peredaran darah tertutup dan pada pembuluh darah mengandung hemoglobin, sehingga darah berwarna merah. Fungsi pembuluh darah Annelida adalah menghantarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Di bagian kulit, terdapat sejumlah pembuluh darah kecil karena bernafas melalui kulit. Kedua, sistem respirasi. Annelida dalam sistem pernafasan berlangsung di seluruh kulit permukaan tubuhnya. Respirasi yang terjadi pada Annelida dengan cara aerob, oksigen, dan karbon dioksida berdifusi via kulit menggunakan epidermis pada seluruh permukaan tubuh. Tetapi ada juga spesies yang melalui insang. Ketiga, sistem pencernaan. Annelida memiliki sistem pencernaan lengkap yang terdiri dari mulut, faring, esofagus, usus, dan anus. Mulut dilengkapi gigi kitin yang berada di ujung depan, sedangkan anus berada di ujung belakang. Keempat, sistem ekresi. Annelida memiliki organ ekresi berupa nefridia atau organ ekresi yang merupakan saluran, nefrostom atau corong bersilia dalam tubuh, dan nefrotor atau pori tubuh tempat kotoran keluar. Setiap segmen memiliki organ ekresinya masing-masing. Kelima, sistem reproduksi.
Annelida memiliki sistem perkembangbiakan secara seksual. Satu annelida mempunyai dua alat kelamin, yaitu jantan dan betina atau hermafrodit. Tetapi reproduksi secara aseksual tetap membutuhkan dua individu yang akan mengatur dirinya sedemikian rupa sehingga dapat menukarkan sperma. Dari hasil sperma tersebut akan dilepas dari kepala cacing, tinggal dan berkembang dalam tanah. Sebagian annelida bereproduksi secara aseksual dengan fragmentasi diikuti dengan regenerasi. Keenam, sistem saraf. Annelida adalah sistem saraf terdiri dari ganglion, otak, dihubungkan dengan tali saraf yang memanjang sehingga berupa tangga tali. Ganglia otak terletak di depan faring pada anterior. Susunan saraf terdiri atas anterior, dorsal ganglionik disebut otak, atau sebuah benang saraf yang panjang dengan ganglionic swelling dan saraf lateral pada setiap ruas. Ganglia merupakan sesuatu seperti kantong yang merupakan pembesaran dari jaringan saraf berbentuk otak. Tali saraf merupakan sel-sel yang memanjang tubuh dan mengandung impuls saraf. Sistem gerak. Yang ketujuh, sistem gerak. Annelida bergerak dengan kontraksi otot tubuhnya. Rongga tubuh annelida berisi cairan yang berperan dalam pergerakan annelida dan sekaligus melibatkan kontraksi. Otot-ototnya terdiri dari otot sirkuler dan otot longitudinal. Mempunyai setae, yaitu bulu-bulu yang melekat pada parapodia invertebrata. Tiap segmen terdapat parapodia untuk lokomosi. Parapodia terdiri dari sejumlah setae. Setae terdiri dari notopodium, neuropodium, tulang dan otot yang bekerja untuk berjalan, merangkak, bersembunyi, atau berenang. Peranan annelida. Peranan annelida yang menguntungkan. Yang pertama, sebagai bahan makanan. Yang kedua, bahan baku obat, bahan baku kosmetik, dan obat luka. Peran annelida yang merugikan. Yang pertama, dapat menimbulkan penyakit cacing pita, cacing darah, cacing hati, cacing perut, cacing kremi, cacing tambang, dan cacing filaria. Yang kedua, menyebabkan anemia seperti cacing darah, cacing tambang, pacet, dan lintah. Fisiologi nematoda. Sistem reproduksi. Reproduksi nematoda secara seksual yaitu dengan peleburan garnet jantan dan garnet betina. Ada hewan jantan dan betina. Sistem reproduksi bersifat gonokoris, yaitu organ kelamin jantan dan betina terpisah pada individu yang berbeda. Fertilisasi terjadi secara internal. Telur hasil fertilisasi dapat membentuk kista, dan kista dapat bertahan hidup pada lingkungan yang tidak menguntungkan. Alat reproduksi jantan terdiri atas testis, rongga vesika, seminalis, dan sebuah lubang kelamin. Alat reproduksi betina terdiri atas ovarium, reseptakulum seminalis, uterus, vagina, dan pulpa. Telur yang telah dibuahi akan menetas kurang lebih 8 hari dan menjadi larva yang besarnya 0,2 mm, kemudian menjadi dewasa setelah 4 minggu. Sistem reproduksi cacing betina terdiri dari satu atau dua gulungan tubulus yang menyatu membentuk suatu vagina yang bermuara keluar melewati vulva. Bagian-bagian selanjutnya adalah oviduk dan sisanya adalah uterus. Jantan mempunyai organ reproduksi yang juga merupakan modifikasi dari gulungan tabung yang panjang. Nematoda biasanya hanya mempunyai satu testis yang berada di ujung distal tabung yang melanjutkan sebagai vas deferens dan bersatu dengan ujung bawah usus pada kloaka. Sistem pencernaan makanan. Makanan masuk melalui mulut parins, esofagus, usus halus, rektum pendek, anus. Saluran pencernaan nematoda berupa tabung sederhana terdiri dari sel-sel yang tersusun dalam lapisan tunggal. Mulut menuju ke kapsul bukalis tidak selalu ada, kemudian ke esofagus yang berotot, yang selanjutnya ke usus. Tonjolan-tonjolan kecil dinamakan mikrofili melapisi permukaan dalam usus telah ditemukan pada beberapa spesies. Anus terdapat hampir di ujung posterior cacing, dan sebuah pelebaran yang dinamakan rektum terletak tepat di anterior anus. Sel-sel usus biasanya kaya akan mitokondria, kompleks Golgi, ribosom, glikogen, protein, lipida, dan retikulum endoplasma. Sel-sel kelenjar di daerah mulut dan anus berfungsi mensintesis protein dan mukopolisakarida, dan hasilnya dikeluarkan ke dalam saluran pencernaan atau langsung keluar tubuh.
Kemudian ada sistem saraf. Lingkaran cincin saraf mengelilingi esofagus yang merupakan otak dan berhubungan dengan 6 benang saraf anterior yang pendek dan 6 benang saraf posterior. Alat indera pada nematoda adalah papila, setae, dan ampit. Setae terdapat di kepala dan seluruh permukaan tubuh. Ampit dijumpai pada nematoda yang hidup bebas, terutama spesies laut. Ampit ialah lubang kutikula yang buntu dan bersilia, berfungsi sebagai semoreseptor. Bentuk dari ampit bermacam-macam karena itu digunakan untuk identifikasi. Banyak nematoda yang mempunyai pasmid pada bagian ekornya, yaitu sepasang kelenjar uniseluler yang bermuara di kedua sisi lateral tubuh cacing, berfungsi sebagai semoreseptor. Beberapa spesies laut dan air tawar mempunyai bintik mata. Selanjutnya, sistem ekskresi. Alat ekskresi nematoda merupakan suatu sistem sel kelenjar dengan atau tanpa saluran yang terletak pada anterior pseudocoelom terisi hemolimpa yang mengandung berbagai substansi yang terlarut di dalamnya, mungkin juga hasil-hasil ekskresi. Hasil ekskresi itu antara lain nitrogen sebagai amonia, asam urat, ureum, yang akan dikeluarkan dari tubuh melalui porus excretorius. Pada spesies laut biasanya terdapat 1 atau 2 sel kelenjar yang besar, tanpa saluran, terletak dekat parings, dan mempunyai sebuah lubang ekskresi disebut kelenjar Renette. Jenis lain mempunyai sistem kelenjar dengan saluran seperti bentuk huruf H. Sistem respirasi. Nematoda tidak mempunyai organ pernapasan yang spesial. Respirasi dilakukan secara anaerob. Energi diperoleh dengan cara mengubah glikogen menjadi CO2 dan asam lemak yang diekskresikan melalui kutikula. Hemoglobin terjadi pada cairan perivisceral beberapa parasitik nematoda. Ini terbentuk dengan terang oleh organisme. Selama ini berbeda dari hemoglobin tuan rumah, dan hemoglobin dari sifat yang berbeda kadang-kadang terjadi pada dinding tubuh dan cairan periviscera. Sistem otot. Nematoda mempunyai 2 macam otot, yaitu somatik yang tidak mengkhusus, yang terdiri dari 1 lapis langsung di bawah, hipodermis, dan khusus yang memiliki berbagai fungsi tergantung pada lokasinya. Sebagai contoh, otot spikuler berguna untuk mengeluarkan spikulum pada yang jantan. Otot-otot dinding tubuh terletak longitudinal dan bertanggung jawab untuk melakukan gerakan cacing seperti ular. Zona yang banyak berserabut pada setiap ujung serabut otot melekat pada hipodermis, sedangkan ujung yang lain yang kurang berserabut dari sel otot itu dihubungkan dengan batang-batang syaraf dorsal maupun ventral yang akan memberi stimulasi motor kepada otot-otot tersebut. Bagian yang non-kontraktil dari otot somatik bertindak sebagai penyimpan glikogen. Di antara lapisan otot dan saluran pencernaan terdapat rongga tubuh yang dikenal sebagai pseudoselum, yang berfungsi sebagai kerangka hidrostatik. Kemudian sistem gerak. Gerak pada nematoda disebabkan oleh adanya otot-otot yang terdapat pada dinding tubuh. Otot-otot itu terletak di antara tali epidermal dan membunjur sepanjang tubuh. Otot-otot itu terbagi menjadi 4 kuadran. 2 kuadran terletak pada sisi dorsal dan yang lain pada sisi ventral. Kontraksi dan relaksasi dari otot-otot menyebabkan tubuh cacing memendek dan memanjang. Koordinasi gerak dari keempat kuadran otot menyebabkan cacing bergerak dengan cara meliuk-liuk. Lalu sistem regenerasi. Regenerasi nematoda dilakukan sangat terbatas, misalnya hanya beberapa segmen saja dari bagian anterior yang dapat dibentuk, dan jumlah segmen ini tergantung pada spesies. Pada cacing tanah Allobopora foentida, jumlah itu 4 atau 5 saja. Apabila 5 segmen itu dipotong dari bagian anterior dari cacing ini, maka regenerasi akan terjadi secara lengkap. Tetapi apabila lebih dari 5 segmen dipotong, maka
hanya 4 atau 5 segmen baru yang terbentuk, dan dengan demikian cacing ini akan lebih pendek dari aslinya. Apabila potongan dilakukan di belakang segmen genital, segmen 10-14, maka hanya 4 atau 5 segmen ke arah anterior yang 82 dibentuk dan alat genital yang ikut terpotong dan tidak pernah diperbarui. Dengan demikian, tipe regenerasi yang terjadi adalah epimorfis. Epimorfis umum dijumpai pada hewan tingkat tinggi. Selanjutnya, peranan nematoda. Pada umumnya, nematoda merugikan karena hidup sebagai parasit dan dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia dan tumbuhan. Contohnya, Globodera rostochiensis yang menjadi parasit pada tanaman kentang dan tomat dan sebagai vektor dari virus sebagian tanaman pertanian. Tetapi ada juga nematoda yang menjadi predator hama, misalnya ulat tanah. Caenorhabditis elegans merupakan nematoda yang hidup bebas di tanah. Telah lama digunakan sebagai organisme model untuk penelitian mengenai perkembangan hewan, termasuk perkembangan saraf, karena mudah dikembangbiakan dan mudah dianalisis struktur genetiknya. NASA bahkan menggunakan cacing ini untuk penelitian dampak dari gravitasi nol pada perkembangan otot dan fisiologinya dengan mengirim sampel cacing tersebut keluar angkasa selama 2 minggu.